Ulil amri, ya. Ulil amri itu kan waktu itu ditanyakan, saya jelaskan bahwa ulil amri itu artinya khalifah atau amirul mukminin dalam istilah syar'inya. Siapa amirul mukminin itu? Sedikit mungkin saya bisa kutipkan dari penjelasan ulama-ulama, ya. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, amirul mukminin atau seorang khalifah itu disebutkan mau'udatun li khilafatin nubuwah. Dia ada dalam rangka menggantikan tugas-tugas kenabian. Ya, fi hirasatid din, dalam menjaga agama, wasyasatid dunya, dan dalam mengurusi dunia ini. Jadi itu di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh ulama besar yang hidup di abad keempat Hijriah, ya, tahun 970-an, Imam Al-Mawardi. Ini kitab sangat terkenal yang menjadi rujukan para ulama di dalam mempelajari sistem pemerintahan Islam. Jadi itu yang disebutkan oleh beliau bahwa tugas seorang ulil amri itu adalah khilafatin nubuwah, menggantikan tugas-tugas kenabian, kemudian di dalam rangka apa? Fi hirasatid din, dalam rangka menjaga agama, wasyasatid dunya, dan dalam rangka mengurusi dunia ini. Ya. Kemudian dalam kitab lain yang berjudul Nizamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau katakan bahwa tugas pokok seorang khalifah atau amirul mukminin itu adalah riasatul amalil muslimina jami'an fid dunya, mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Ya, litadbiq al-ahkam al-islamiyah, ya, dalam rangka apa? Juga menjadi satu penyelenggara atau pelaksana penerapan hukum-hukum syariat Islam. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah hamilud dakwah Islam ilal alam, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi itu beberapa definisi tentang ulil amri, yang intinya ulil amri secara syar'i itu maknanya adalah khalifah atau amirul mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Maksudnya pemimpinnya kaum muslimin seluruh dunia. Ya, jadi ulil amri yang ada di dalam ayat itu maknanya seperti itu. Nah, adapun secara bahasa mungkin bisa berbeda maknanya. Karena waktu itu ditanya kalau skup kecil maknanya apa? Mungkin nggak ada ya istilah skup besar atau skup kecil, tapi kalau dalam pemaknaan itu bisa dibedakan makna secara bahasa atau makna secara syar'i. Ya, kalau ada satu istilah dalam bahasa Arab antara makna bahasa dan makna syar'i itu berbeda, makna syar'i yang harus didahulukan. Nah, makna syar'i dari ulil amri itu adalah khalifah atau amirul mukminin. Tapi makna secara bahasa ya bisa macam-macam. Artinya maknanya kan ulil amri itu yang memegang urusan gitu. Yang memegang urusan. Ulil ya, amri itu persoalan atau urusan. Ya, jadi secara bahasa begitu. Ya. Jadi kalau ada dua makna atau beberapa makna dalam satu kata, yang menjadi makna yang harus didahulukan adalah makna syar'i. Kata sholat misalnya, sholat kan artinya berdoa secara bahasa. Tapi ketika kita ngomong sholat, maknanya bukan berdoa, tapi ya yang tadi kita laksanakan tadi kan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itulah sholat. Meskipun secara bahasa dia maknanya doa. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa beberapa nabi sebelum baginda nabi memang telah diberikan kitab, ya. Kepada Nabi Musa ada kitab Taurat, kepada Nabi Daud ada kitab Zabur, kemudian kepada Nabi Isa ada kitab Injil. Ya. Tapi bedanya dengan Al-Quran, seluruh kitab yang telah diberikan kepada para nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dijaga, tidak dipelihara. Ya, tapi khusus untuk Al-Quran Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya, az-zikra di situ maksudnya Al-Quran. Allah menggunakan kata kami di situ maknanya adalah bahwa Allah tidak bekerja sendiri di situ. Ya, Allah bekerja tentu dengan para malaikat dan tentu dengan para penghafal Quran. Jadi para penghafal Quran itu bagian dari tentara-tentara Allah yang menjaga, yang ikut dalam rangka menjaga keaslian Al-Quran. Ya.
Jadi seluruh kitab selain Al-Quran itu sudah tidak ada yang asli. Maka keimanan kita kepada kitab-kitab selain Al-Quran itu hanya sebatas kepada bahwa kitab itu pernah ada, kitab itu pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cukup hanya sampai di situ. Ya. Mengenai isinya ya nggak bisa diimani karena tidak ada yang asli. Artinya keaslian kitab itu sudah tidak terpelihara. Ya, jadi keimanan kita terhadap kitab-kitab sebelum kitab Al-Qur'anul Karim adalah hanya sebatas bahwa kitab-kitab itu pernah diturunkan dan itu mutlak betul adanya karena dia dikabarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Jadi siapa yang menyatakan bahwa kitab-kitab itu tidak asli lagi? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka orang-orang yang telah menulis kitab ya dengan tangan-tangan mereka, tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Gitu ya. Untuk apa liyastaru bihi samanan qalila? Hanya karena mereka ingin mendapatkan harga yang murah. Samanan qalila itu artinya harga yang murah, Pak. Jadi kalau untuk urusan agama, ketika agama dikorbankan ya, untuk urusan dunia sebesar apapun nilai materi itu disebut Allah samanan qalilah. Harga yang murah. Jadi kalau ada orang menukar akidahnya untuk dunia, ya, itu disebut orang itu menukar keimanannya dengan harga yang sangat murah. Meskipun nilai materinya bisa miliaran, bisa triliunan, tapi itu nggak ada artinya itu dengan akidah keislaman kita. Ya, jadi Allah katakan celaka orang-orang yang telah menulis kitab. Kemudian mereka katakan ini dari sisi Allah. Ya. Jadi kabar bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dirubah, itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ banyak sekali dikabarkan tentang akan adanya hadirnya seorang nabi akhir zaman. Dan ternyata nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan mereka, bukan dari garis atau darah keturunan mereka. Kan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitab. Ya, mereka orang-orang yang telah diberi kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Muhammad, mengenali Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ya. Karena apa? Sudah dikabarkan di Taurat, di Injil ciri-ciri Nabi akhir zaman itu. Ya, tapi karena kedengkian, karena hubud dunia, ya, karena kecintaan mereka kepada dunia, mereka korbankan agama, mereka korbankan akidah mereka, ya. Kemudian di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo. Dan sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran itu. Ya, mereka menyembunyikan kebenaran tentang kabar akan datangnya nabi akhir zaman. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu itu. Ya, jadi ketika kita mengatakan bahwa tidak ada lagi Injil yang asli, tidak ada lagi Taurat yang asli, itu sumbernya bukan dari manusia, tapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu ragu untuk mengatakan itu. Ya. Dan hanya Al-Qur'anul Karim yang memang secara akal ya dan secara ilmiah bisa dibuktikan terjaga keasliannya ribuan tahun, kan begitu. Jadi pada abad ke-3, Pak. Jadi 325 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, itu sudah ada ratusan versi Injil. Ya. Sudah ada ratusan versi Injil 3 abad setelah diangkatnya Nabi Isa. Maka kemudian Raja Romawi pada saat itu yang bernama Raja Konstantin menyelenggarakan sebuah konsili namanya. Jadi konsili itu rapat besar, ya kalau bahasa kita mungkin muktamar ya. Muktamar, pertemuan besar antara raja dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh negara. Dalam rangka apa? Beberapa hal yang inti dari yang akan dicapai dalam pertemuan itu adalah untuk mencari dan memastikan Injil versi mana yang bisa dijadikan referensi. Jadi saya mengatakan ini dari sumbernya dari ini ya, dari Ustazah Irina Handono ya. Karena beliau adalah memang seorang yang sangat menguasai kristologi. Jadi beliau mantan biarawati yang kemudian masuk Islam, menjadi ustazah dan sekarang menjadi pejuang Islam yang luar biasa.
Jadi beliau katakan seperti itu. Jadi dalam rangka mencari Injil yang bisa dijadikan referensi dari sekian ratus versi Injil itu diadakan sebuah satu muktamar lah katakan gitu ya, konsili Nisea atau Nikea di sebuah kota yang bernama Nikea. Sehingga kemudian diputuskan ada 4 Injil yang bisa dipegang oleh mereka yang hari ini kita ketahui sekarang dipegang oleh saudara-saudara kita. Ya, kan mereka punya 4 versi Injil itu. Nah, satu keputusan besar dalam konferensi atau konsili Nikea itu adalah diangkatnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, jadi pada tahun 325 Masehi, ini informasi gampang sekali dicari itu di Google misalnya. Ya, jadi Nabi Isa itu diangkat sebagai Tuhan oleh manusia. Ya. Nah, maka tidak heran ketika 3 abad kemudian ketika Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW, itu ajaran yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa yang disimpangan oleh para pengikutnya ini sudah menyebar luas. Ya, sehingga banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim itu yang merupakan koreksi ya, merupakan bahkan wujud kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala atas penyimpangan para pengikut Nabi Isa yang gulu. Ya, gulu itu berlebihan di dalam menyikapi mukjizat Nabi Isa. Ya, mereka berlebihan dalam menyikapi mukjizat Nabi Isa karena sampai menuhankan Nabi Isa. Karena kita tahu memang Nabi Isa punya mukjizat yang luar biasa, ya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta dan seterusnya. Tapi tetap posisi beliau adalah nabi, bukan Tuhan, bukan sesembahan gitu ya. Ya, maka banyak sekali ayat ya di dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan bentuk koreksi bahkan bentuk kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala atas dituhankannya Nabi Isa ini. Bapak perhatikan setiap Allah menyebut nama Nabi Isa itu selalu disertai Ibnu Maryam. Ya. Hampir selalu, mungkin hanya ada 1 atau 2 kali tidak disertai Ibnu Maryam. Ya, setiap kali menyebut nama Nabi Isa, baik dengan kata Isa atau Al-Masih, itu disertai Ibnu Maryam. Tujuannya apa? Agar tidak dikatakan bahwa Nabi Isa itu putra Allah. Gitu. Tapi ketika Allah menyebut nama Nabi yang lain, tidak pernah disertakan nama ayahnya atau nama orang tuanya. Ya. Jadi itu salah satu bukti apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mau manusia itu mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kalau ayat banyak, Pak. Laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Kemudian ayat berikutnya, ini Al-Maidah 72-73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang 3. Jadi akidah mereka kan disebut dengan Trinitas ya, atau Tritunggal. Dan Allah menjadi bagian dari yang 3 itu. Allah luar biasa murkanya di situ. Bahkan Allah gambarkan betapa marahnya itu alam semesta. Ya, ketika mendengar ya, pernyataan bahwa Allah mempunyai putra. Ini surat Maryam ya, kalau nggak salah ayat 91. Allah katakan takudus samawatu yatafattarna minhu. Ya, hampir-hampir seluruh lapisan langit. Samawat itu bentuk jamak dari sama. Kalau sama itu satu lapis langit, tapi kalau samawat itu seluruh lapisan langit. Yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja pecah ya, karenanya. Ya. Kemudian dikatakan watan syukul ardu, dan hampir-hampir saja bumi itu terpecah belah. Ya. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh. Karena apa? Anda'u lirahmani walada. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai putra. Jadi ini yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta pun ikut marah ketika dikatakan bahwa Allah mempunyai putra. Ya. Jadi lalu bagaimana kemudian ada yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh gitu. Jadi perintah atau larangan itu tidak harus dinyatakan dengan tegas.
Jadi kemarin itu kan ada Pak, mungkin videonya sudah viral ya, tapi beberapa waktu sebelum viral itu ada yang nanya ke saya, ngirim video, ya, ada seorang perusak Islam kalau saya bilang ya, bapaknya janda itu kan, dia bilang ini ada uang 50 juta, tunjukkan kepada saya dari Al-Quran atau dalam hadis yang menunjukkan larangan untuk mengucapkan selamat Natal. Mungkin semua udah lihat ya ini ya. Jadi ini orang bodoh. Cara berdalil itu tidak seperti itu. Jadi ketika saya ditanya begitu oleh saudara saya bilang, kalau orang yang ada di depan saya akan bilang begini, di Quran juga nggak ada larangan menikah dengan babi. Saya bilang gitu. Ya maaf mungkin agak terlalu kasar ya. Yang ada larangan memakan babi. Tapi kalau larangan menikah dengan babi tidak ada. Apa artinya kemudian manusia boleh menikah? Kalau boleh ya silakan, saya bilang. Nah, jadi cara berdalil tersebut. Kalau mau mengerti cara berdalil, ya orang harus belajar usul fikih. Kalau kita kan taunya mateng ya dari para ulama. Ini hukumnya ini hukumnya ini, kan begitu kan? Tapi kalau kita belajar usul fikih, kita akan tahu mengapa suatu perintah itu sampai kepada wajib. Kemudian mengapa ada perintah yang hanya sampai kepada sunnah. Mengapa ada larangan yang bersifat sampai kepada haram. Tapi ada juga larangan yang sifatnya hanya sampai makruh. Nah ini kalau ingin memahami bagaimana metodologi untuk menghasilkan hukum-hukum seperti ini orang harus belajar usul fikih. Ya, ilmu yang jarang diminati oleh umat Islam. Tapi ini ilmu sangat sangat penting sekali sebenarnya. Nah, jadi tidak ada larangan secara tegas memang, tapi dalam usul fikih itu ada yang namanya korinah. Korinah itu indikasi atau isyarat ya tentang perintah atau tentang larangan. Tidak mungkin dikatakan semua larangan itu Anda tidak boleh ini, Anda tidak boleh itu, tidak mungkin. Atau semua perintah dikatakan harus begini, harus begitu, tidak mungkin. Perintah tentang puasa misalnya, apakah ada? Sebagaimana sholat misalnya. Kalau sholat kan jelas, wa aqimus sholat, wa atuz zakat. Ya. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi kalau untuk puasa nggak ada. Ya. Ayatnya hanya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi yang menunjukkan perintah di situ apa? Kutibanya itu. Ya. Jadi kalau ada kata yang menunjukkan perintah dan di situ ada kata kataba, kutiba, itu perintahnya bersifat mutlak. Kayak tulisan yang ada di jam kita. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu yang menunjukkan perintah salat kitabannya. Itu bukan kata perintah itu, tapi itu kata benda, ya. Kalau dalam bahasa dalam nahwu saraf itu isim masdar namanya, bukan fi'il amr. Jadi bukan kata perintah. Tapi sebuah perintah yang ditunjukkan dengan isim masdar, ya, itu sebuah perintah yang justru penekanannya lebih kuat daripada kata perintah. Nah ini kan mohon maaf ya harus belajar gitu loh untuk memahami hal yang seperti ini. Nah yang namanya tadi bapaknya janda itu dia asal ngomong saja. Itu tujuannya untuk memprovokasi saja. Kita nggak boleh terpancing juga. Jadi mohon maaf ya, saya ingin mengatakan begini Pak. Jadi ada penurunan kualitas sebenarnya di kalangan Hizbus Syaiton. Saya bilang itu Hizbus Syaiton, tentara-tentara syaitan, karena tugasnya atau kerjaannya ngerusak akidah umat Islam. Orang-orang yang sekarang menjadi tentara-tentara mereka itu adalah orang-orang yang nggak berilmu. Ya, itu tadi ya, bapaknya janda, ada nama-nama lain ya, nggak saya sebut nama lengkapnya lah. Jadi ini tempat terlalu suci, terlalu mulia gitu untuk disebutkan nama-nama mereka di sini ya. Mereka orang-orang yang nggak berilmu. Beda dengan angkatan sebelumnya, Pak. Jadi angkatan 80, angkatan 90 itu sebenarnya pemikiran-pemikiran liberal itu sudah masuk ke Indonesia. Ya. Dan mereka orang-orang yang melakukan itu, ya, atau yang menjadi Hizbus Syaiton itu adalah orang-orang yang sebelumnya dididik di Amerika. Ya, mereka dididik di Amerika sekian bulan gitu ya, untuk kemudian kembali ke sini menjelaskan apa itu Islam sesuai dengan kemauan musuh-musuh Islam. Intinya begitulah. Dan mereka orang-orang yang berilmu. Ya, kalau mungkin saya sebut inisialnya boleh ya. Ada yang namanya AW, misalnya. Ada yang namanya NM. Ini dua orang ini sudah meninggal. Karena ini angkatan-angkatan pertama pembawa pemikiran-pemikiran liberal ke Indonesia. Yang masih
ada ya, mungkin saya sebut istilahnya ya, apa inisialnya ya, PSM ada. Ya, jadi ini orang-orang yang memang menjadi bagian dari orang-orang yang punya agenda menurut saya untuk menyimpangkan akidah Islam yang benar. Dan mereka orang-orang yang berilmu. Jadi kalau dengan angkatan 80-an, angkatan 90-an itu kita butuh ilmu untuk berdebat dengan mereka, untuk berdiskusi. Tapi kalau dengan yang sekarang ini kelas receh ini, ya bapaknya janda, terus AA, kan ada yang namanya AA, ada yang namanya DS ya, Desi itu kan. Jadi mereka nggak berilmu, nggak ngerti tentang Islam itu apa, tapi mereka terus melakukan upaya-upaya untuk memancing kemarahan umat Islam. Jadi kita nggak usah terpancing, kita sampaikan saja Islam yang benar seperti itu. Atau kalau memang perlu jawaban ya jawaban yang nggak perlu ilmiah juga. Kayak tadi saya katakan, mana tunjukkan larangan mengucapkan selamat Natal. Ya, larangan untuk menikah dengan babi juga nggak ada. Karena cara berdalil tidak seperti itu. Berarti dia tidak mengerti cara berdalil. Jadi tegas ya, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa larangan mengucapkan selamat Natal ataupun larangan mengucapkan selamat hari raya apapun itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, terutama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena apa? Itu semua terkait dengan akidah. Ya, toleransi tidak seperti itu.